Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas biografi Laksamana Muda John Lee atau Yahya Daniel Dharma. Laksamana Muda John Lee merupakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah perwira tinggi Indonesia dari etnis Tionghoa. Tahun 1942, secara tidak langsung, John Lee terlibat perang meski tidak dalam status militer. Hal tersebut terjadi karena saat Perang Dunia Kedua berlangsung, kapal Tosari, tempat John bekerja, dijadikan kapal logistik dalam jajaran Royal Navy Angkatan Laut Inggris. Ia juga dijuluki sebagai hantu Selat Malaka. John Lee ahli dalam menyelundupkan senjata di laut untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan. John Lee lahir di Kanaka, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 9 Maret 1911 dengan nama kecil Lee Cheng Chuan. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Lee Kai Tai dan Oi Seng Ni. Tanah kelahiran John Lee di Kanaka merupakan bagian dari kampung Tionghoa yang terletak di Kecamatan Manado Tengah. Leluhur John Lee diketahui berasal dari daerah Fuzhou dan Xiamen, Cina, yang pada abad ke-18 berlayar sampai ke tanah Minahasa. Sehingga John Lee menjadi generasi kelima dari leluhur yang datang dan menetap di Minahasa sejak tahun 1790. John Lee lahir di tengah keluarga dengan kondisi ekonomi yang cukup stabil dan berkecukupan. Ayahnya merupakan pemilik perusahaan pengangkutan petol, perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, yakni Pim and Transport Tondernerming Lee Kai Tai. Ketika berusia 7 tahun, di tahun 1918, John Lee kecil mulai menempuh pendidikan sekolah dasar pada Holland Chinese School atau HCS, di mana HCS merupakan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda untuk anak-anak Tionghoa. Suatu ketika, John Lee kecil melakukan tindakan yang dianggap sebuah penghinaan oleh gurunya. Tindakannya itu membuat John Lee dipindahkan dari HCS ke CHR. Di sekolah inilah akhirnya John Lee belajar pengetahuan umum serta pelajaran yang bersentuhan dengan nilai-nilai Kristiani. Masa kecil John Lee banyak dihabiskan untuk bermain. Sama halnya dengan anak kecil pada umumnya, John Lee gemar bermain bola serta bermain di laut yang berdekatan dengan kampung Tionghoa. Suatu ketika, saat John Lee sedang bermain di pelabuhan, dia melihat sebuah kapal eskader milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Seketika, muncul keinginan John Lee untuk menaiki kapal tersebut. Karena tidak diizinkan naik, John Lee kecil nekat berenang mendekat ke arah kapal dan menaikinya. Sejak kejadian tersebut, hasrat John Lee untuk berlayar menaiki kapal mulai tumbuh. Dia bertekad menjadi seorang pelaut yang gagah berani. Pada awal tahun 1928, di usianya yang menginjak 17 tahun, John Lee meninggalkan kampung halamannya menuju Batavia. Dia kemudian bekerja sebagai buruh pelabuhan di Tanjung Priok. Setelah setahun bekerja sebagai buruh pelabuhan, tahun 1929, ia mengikuti kursus navigasi selama 3 bulan untuk menjadi sturman atau mualim dan kemudian bekerja di kapal perusahaan pelayaran KPM, sebuah perusahaan pelayaran milik kerajaan Belanda. Kerja pertamanya di perusahaan tersebut adalah sebagai mualim 3, yaitu orang yang mengatur, memeriksa, dan memelihara semua alat keselamatan kapal dan juga sebagai pengatur arah navigasi. Sebelum invasi Jepang ke Indonesia, perusahaan KPM telah mendapatkan peringatan dari pemerintah Hindia Belanda
supaya semua kapal-kapalnya segera keluar dari perairan Indonesia menuju Australia. Pada Februari 1942, John Lee berada di pelabuhan Cilacap di atas kapal MV Tosari milik KPM menuju pangkalan Inggris Koramsar di Iran atau Teluk Persia sebagai Sturman Kleinvaart yang artinya kira-kira adalah jurumudi muda. Saat itu, kapal MV Tosari digunakan sebagai pengangkut logistik dalam jajaran Royal Navy untuk Angkatan Laut Inggris yang berpangkalan di Koramsar, Teluk Persia. Waktu itu, kapal motor Tosari berisi muatan karet untuk dikirim ke luar negeri. Mulanya muatan itu hendak dikirim ke Australia. Namun dalam perjalanan, MV Tosari mendapat perintah untuk mengirim muatan itu ke Sri Lanka wilayah Inggris. John Lee termasuk salah satu awak kapal yang ikut ke Sri Lanka. Ketika mereka berada di sana, Jepang telah menduduki Hindia Belanda. Setelah tiba di Kolombo dengan selamat, kemudian menuju Bombay, kini Mumbai di India, untuk membongkar muatan karet dan memuat perbekalan Jenever atau minuman sejenis gin khas Belanda dan bahan makanan. Lalu menambah bahan bakar menuju pangkalan Angkatan Laut Inggris, British Royal Navy Base yang terkenal dengan nama Koramsar. Koramsar berada di sekitar Iran, Timur Tengah, tempat yang sangat jauh dari Manado. Sesampainya di pangkalan Angkatan Laut Inggris, John Lee dan kawan-kawan malah dipekerjakan sebagai awak kapal yang bertugas mengangkut logistik tentara sekutu. Ia pun menjadi bagian dari kesatuan kapal logistik dalam komando pasukan sekutu selama Perang Dunia Kedua. Itu bukan tugas mudah karena kapal selam Jerman U-boat dengan torpedo mautnya mengintai kapal-kapal musuh. Sebagai orang sipil yang menjadi bagian dari militer sekutu, John Lee dan kawan-kawan mendapat pelatihan perang, seperti taktik perang laut, administrasi prosedur pengapalan barang, sistem komunikasi Morse, pengetahuan ranjau laut, bongkar pasang senjata, dan keahlian militer lainnya. John Lee bertugas di kapal militer sekutu dari tahun 1942 hingga tahun 1944. Di Timur Tengah itu, ia dibaptis sebagai Kristen di Sungai Jordan. Kelak, dengan kekuatan keyakinan itu, dia menembus blokade Belanda. Kapal MV Tosari dan John Lee kemudian bergabung dalam Satuan Tugas Logistik Angkatan Laut Inggris. Mereka mendapatkan tugas melayani pasukan kapal-kapal sekutu yang tiba dari Australia. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh pasukan sekutu, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mendengar hal tersebut, Sultan Syahrir lalu mendesak Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat mendengar kabar bahwa Indonesia telah merdeka, John Lee yang saat itu tengah berada di Teluk Persia di Koramsar bertekad untuk segera kembali ke tanah air bersama teman-temannya sesama pelaut dari Indonesia. Namun, ia harus menunggu kesempatan baik agar pihak sekutu tidak curiga. Pada Februari tahun 1946, semua awak kapal KPM yang berdinas di pangkalan Angkatan Laut Inggris diperbolehkan kembali ke Indonesia. John Lee kemudian pulang bersama teman-temannya dengan menggunakan kapal MV Ophir dari Koramsar ke Indonesia dengan melewati rute Bombay. Ia singgah di Singapura selama 10 hari sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Tujuannya untuk mempelajari sistem pembersihan ranjau laut dari Royal Navy dan taktik perang laut di pelabuhan Singapura. John Lee sengaja mempelajari taktik perang laut demi memuluskan rencananya bergabung ke Laskar Perjuangan.
Setelah melewati perjalanan yang panjang serta beberapa kali dicegat dan diperiksa karena dicurigai sebagai mata-mata Belanda, John Lee akhirnya tiba di tanah air. Setiba di Indonesia, John Lee tidak langsung bergabung ke Laskar Perjuangan. Ia memilih mengumpulkan uang di Yogyakarta. Pada Mei tahun 1946, John Lee menemui pimpinan Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia atau KRIS, Hans Pandelaki, dan Mohede di Jalan Cilacap, Menteng, Jakarta. John Lee diterima sebagai anggota KRIS Barisan Laut dan diberi surat pengantar untuk bertemu A.A. Maramis yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Maramis lantas meminta John Lee menghadap Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, yakni Laksamana M. Pardi di Yogyakarta. Selanjutnya, John Lee diperiksa oleh para perwira, lalu dibawa menghadap ke Laksamana III M. Pardi dan Laksamana M. Nazir. Kepada Pardi, John Lee bercerita betapa ingin sekali ikut mempertahankan kemerdekaan NKRI melalui pertahanan maritim dan menyampaikan keahlian yang dipelajarinya di Singapura. Akhirnya John Lee resmi diterima sebagai anggota Angkatan Laut Republik Indonesia setelah menerima surat keputusan dari pimpinan yang dibawa oleh Kapten Syiram. Awal mula John Lee bergabung dengan Kesatuan Angkatan Laut Republik Indonesia mendapat pangkat sebagai Klasi 3 atau Matros Derde Klas. Meskipun begitu, beberapa perwira ALRI tampaknya tak segan bertanya ke John Lee tentang ilmu kelautan yang didapatkannya selama bekerja di Royal Navy. Pada tanggal 29 Agustus 1946, John Lee diberi mandat oleh Pardi untuk pergi ke Pelabuhan Cilacap bergabung bersama ALRI di sana. John Lee berangkat menuju Pelabuhan Cilacap dengan menumpang gerbong pos di kereta api uap dari Yogyakarta untuk bertugas sebagai nautika, membersihkan perairan dan pantai Segara Anakan dari segala ranjau laut. Ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Selain itu, John Lee juga diminta menjadikan Segara Anakan tempat pendidikan dan pelatihan bagi seluruh anggota ALRI, terutama para perwira muda ALRI dalam bidang kelautan. Dalam misi itu, John Lee juga mengajar atau melatih kepada seluruh anggota ALRI di Cilacap secara teori dan praktek dalam menghitung pasang surut air laut di perairan luar dalam, serta tentang prosedur dan administrasi kesyah bandaran. Melihat kinerja John Lee dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pada minggu pertama November 1946, John Lee mendapatkan penghargaan, yaitu kenaikan pangkat dari Klasi 3 menjadi Mayor Laut. Pada September 1947, Kepala Urusan Pertahanan di Luar Negeri membeli sejumlah kapal cepat. Pemerintah kemudian menyaring personalia yang layak untuk mengawaki satuan kapal cepat yang digunakan untuk memasok kebutuhan perlengkapan perjuangan Indonesia. John Lee ditunjuk untuk memimpin kapal cepat bernama The Outlaw dan melakukan operasi rute Singapura, Labuan Bilik, dan Port Swettenham. Saat itulah cerita legendaris suksesnya John Lee lolos dari kepungan Belanda untuk menyelundupkan senjata terjadi. Pada Oktober 1947, John Lee mencatat The Outlaw memuat perlengkapan militer berupa senjata semi-otomatis, ribuan butir peluru, dan perbekalan dari salah satu pulau di Selat Johor ke Sumatera. Namun, saat kapal tengah berada di Labuan Bilik, pesawat Belanda terlihat terbang rendah mengitari pelabuhan. Pesawat tersebut meminta The Outlaw meninggalkan pelabuhan. John Lee yang enggan meninggalkan pelabuhan beralasan bahwa kapal sedang kandas dan tidak bisa kemana-mana.
Pesawat Belanda lantas mengerahkan 2 senapan mesin melalui 2 juru senjatanya ke arah De Outlaw. Namun, usai memutar dan agak menukik, pesawat Belanda justru meninggalkan De Outlaw. John Lee lalu masuk ke kabin, kemudian berlutut. Ia berdoa mengucap syukur atas kemurahan dan kasih Tuhan. De Outlaw menjadi berwibawa di hadapan juru tembak pesawat yang memutuskan pergi. Belakangan diketahui, pesawat Belanda itu pergi karena menipisnya bahan bakar. Misi pertama John Lee pun sukses. Ia bersama 22 awak kapalnya membongkar muatan senjata dan amunisi dan diserahkan ke Bupati Usman Effendi serta Komandan Pejuang setempat Abu Salam. John Lee mendapat surat dari Syah Bandar yang berisi informasi bahwa De Outlaw merupakan kapal Indonesia, sehingga kapal tersebut lalu diberi nama resmi PPB-58LB. Seminggu setelahnya, John Lee kembali ke Port Swettenham di Malaya dan turut mendirikan pangkalan angkatan laut yang menyuplai bahan bakar, makanan, serta senjata untuk kebutuhan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada Agustus 1949, De Outlaw menjalani perbaikan total dengan naik galangan atau docking di Penang. Selesai perbaikan, De Outlaw kembali ke Phuket menjemput awak kapal. John Lee dan rombongan berlayar kembali ke Aceh, dan saat kapal memasuki Delta Tamiang, kapal Belanda menghadang. Dengan membabi buta, kapal penjajah menembakkan meriam ke badan De Outlaw. Suasana sangat mencekam, peluru mendesing-desing. Ledakan terjadi di jarak 3 meter tempat John Lee berlindung. Dalam kondisi mencekam itu, De Outlaw sama sekali tidak berdaya. Namun, keajaiban datang. Kapal Belanda mengalami kandas di karang sehingga tidak bisa bergerak lagi. De Outlaw melarikan diri bersembunyi di Delta Tamiang. Meski lolos dari armada laut Belanda, De Outlaw disergap armada udara penjajah. Namun, lagi-lagi keajaiban terjadi. Juru tembak pesawat Belanda hanya berputar-putar di atas Delta Tamiang. Mereka seakan tidak melihat De Outlaw di bawahnya. Roh Kudus membungkus kami, ujar John Lee dalam memoarnya. Kemudian John Lee memutuskan De Outlaw kembali ke Penang. Saat itu, satu baling-baling mesin kapalnya copot karena serangan armada laut Belanda. Dipastikan sulit untuk melarikan diri jika dikejar Belanda. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, De Outlaw sudah sedikit lagi memasuki Selat Malaka. Namun di tengah-tengah kegelapan, sebuah kapal tanker milik Belanda melintas. Nahkoda kapal tanker Belanda kemudian menghubungi patroli militer. Tak lama kemudian kapal patroli Belanda kembali menghadang De Outlaw. Senapan api dan tembakan keras meriam Bofors memecah kesunyian laut. John Lee menyadari jarak ke Penang masih jauh, ia dan awak akhirnya pasrah. John Lee tak menyadari kapal Belanda mengirimkan sandi Morse agar De Outlaw menyerah. Akan tetapi, keajaiban kembali turun. Cuaca buruk tiba-tiba saja melanda perairan. Hujan turun dengan sangat deras, disertai kabut yang menyelimuti permukaan laut. Gelombang laut tiba-tiba mulai berkecamuk. Kapal tanker Belanda pun tidak lagi bisa mengejar De Outlaw dengan cuaca yang demikian. Adapun perjalanan mencekam Phuket ke Aceh itu juga terus dipantau oleh radio BBC di London. Penyiar BBC menyebut De Outlaw dengan segala pengalamannya lolos dari sergapan kapal Belanda adalah kejadian di luar nalar. John Lee dikenal sebagai sosok penyelundup yang sangat handal sepanjangan pelayarannya dalam membawa misi demi kepentingan bangsa Indonesia. John Lee tercatat paling sedikit 15 kali melakukan operasi penyelundupan.
Suatu ketika, saat kapal The Outlaw membawa 18 drum minyak kelapa sawit yang menyebabkan John Lee ditangkap perwira Inggris. Akan tetapi, di pengadilan Singapura, John Lee tidak terbukti melanggar hukum dan tidak bersalah, sehingga ia dibebaskan. Keberhasilan John Lee menerobos blokade Belanda yang berkali-kali membuat media pemberitaan di London beberapa kali menyiarkan dalam siaran beritanya tentang keberhasilan John Lee. Bahkan, keberhasilan John Lee menerobos blokade Belanda membuatnya diberi julukan terhadap kapal The Outlaw dengan sebutan The Black Speedboat. Pada tanggal 30 September 1949, atau tepat 1 bulan setelahnya, John Lee dipindahkan ke Bangkok. Ia ditugaskan di pos hubungan luar negeri. Tugasnya di darat sama saja, mendapatkan pasokan senjata yang lebih banyak untuk para pejuang di tanah air. Pada awal tahun 1950, ketika berada di Bangkok, John Lee dipanggil pulang ke Surabaya oleh Kasal Subiakto dan ditugaskan menjadi komandan kapal perang Raja Wali. Pada masa berikut, dia aktif dalam penumpasan RMS di Maluku. Pada waktu menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, John Lee bertugas sebagai Komandan Amphibious Task Force 17, sekaligus sebagai Wakil Komandan Operasi 17 Agustus. Selesai menjalankan tugas di Sumatera Barat, ia diserahi tugas sebagai Komandan Amphibious Task Force 25 untuk menumpas pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara. Pada tahun 1966, berdasarkan hasil seminar Angkatan Darat yang dilaksanakan, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa diwajibkan mengganti nama. Pada tanggal 30 Agustus 1966, John Lee menikah dengan pendeta Margareta Dharma Angku, dan pada saat itu John Lee mengubah namanya menjadi Yahya Daniel Dharma. Berkat keberhasilannya menyelesaikan berbagai misi perang, kepangkatan John Lee terus naik. Pangkat tertinggi yang diraihnya sebelum pensiun adalah Laksamana Muda, pangkat tertinggi bagi pejuang keturunan Tionghoa di Indonesia. John Lee mengakhiri pengabdiannya di TNI Angkatan Laut pada Desember tahun 1966 dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. Setelah itu, John Lee melanjutkan kegiatannya dalam bidang sosial, keagamaan, dan wira swasta. John Lee meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Agustus tahun 1988 ketika berusia 77 tahun karena penyakit stroke yang ia derita. John Lee dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Atas jasa-jasanya dalam mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, John Lee dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 9 November 2009, lebih dari 2 dekade setelah wafat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada John Lee. Sepanjang menjadi prajurit Angkatan Laut, John Lee telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai misi yang diembannya. John Lee adalah sosok prajurit sekaligus pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang mengemban tugas menyelamatkan keutuhan wilayah Indonesia pada masa revolusi fisik maupun dari berbagai gangguan keamanan kelompok separatis yang berusaha memecah belah persatuan Indonesia. Menurut kesaksian Jenderal Besar TNI Ahmad Nasution pada tahun 1988, prestasi John Lee tiada taranya di Angkatan Laut, karena dia adalah Panglima Armada Angkatan Laut pada puncak-puncak krisis eksistensi Republik, seperti menumpas Republik Maluku Selatan, pemerintah revolusioner Republik Indonesia, dan perjuangan rakyat semesta. Untuk menghormati jasa-jasanya, TNI Angkatan Laut menyematkan nama John Lee
sebagai identitas bagi kapal perang bertipe perusak kawal rudal MRLF atau Multi-Role Light Frigate. Kapal itu memiliki panjang 95 meter dan lebar 12,7 meter, berbobot 1.940 ton, dilengkapi sistem pendorong 4 motor pokok CODAD atau Combined Diesel and Diesel. Demikianlah biografi Laksana Muda John Lee yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah nasional bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.